Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Asylum 2008. Saya doakan di bulan penuh berkah ini, di bulan Ramadan, teman-teman dan keluarga semoga sehat selalu dan rezekinya lancar dan juga puasanya lancar. Dan film Asylum ini menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang menemukan sebuah fakta yang mencengangkan tentang asrama yang mereka tempati tersebut. Dahulunya, asrama itu adalah rumah sakit jiwa yang memiliki cerita mengerikan pada masanya. Dan bagaimana kisah kengerian ini selanjutnya? Sebelum melanjutkan ke cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan seorang gadis kecil yang terbangun dari tidurnya karena ia mendengar suara keributan dari ruang depan. Ternyata keributan tersebut berasal dari ayah dan ibunya yang sedang bertengkar. Si gadis kecil ini dan saudara laki-lakinya hanya bisa terdiam dan menatap mereka tanpa mengerti apa yang sedang mereka ributkan. Di sini kita mengetahui bahwa sang ayah mempunyai gangguan mental yang disebabkan dia sering melihat dan mendengar hal-hal aneh. Dan si ibu ini memintanya untuk meminum obat depresinya, namun si ayah ini malah mengambil pistol dan menembakkan ke kepalanya sendiri. Ia pun tewas seketika, yang mana kejadian tersebut disaksikan langsung oleh kedua anaknya itu. Dan ternyata kejadian itu adalah mimpi dari gadis remaja bernama Madison. Madison ini adalah anak perempuan tadi yang kini telah dewasa. Kini Madison sampai di universitas yang bernama Richard Miller University. Sang ibu yang mengantarkannya kembali meyakinkan Madison karena ini adalah hari pertamanya masuk ke universitas. Di samping itu juga sang kakak Madison bernama Brandon yang berkuliah di sini. Namun sayangnya Brandon tewas bunuh diri 1 tahun yang lalu di asramanya. Oleh karena itu membuat ibunya cemas atas pilihan Madison. Madison pun berkata dirinya sudah yakin atas keputusannya dan ia sengaja berkuliah di sini agar ia bisa lebih kuat untuk melepas kepergian kakaknya tersebut. Cerita bergulir, Madison lalu diminta untuk datang ke auditorium. Di sana ia bertemu dengan seorang petugas pemeliharaan kampus bernama Mickey. Mickey memperingatkan Madison untuk berhati-hati jika ia tinggal di asrama kampus karena kampus tersebut sangat angker dan berhantu, tuturnya. Tak lama kemudian, seorang security yang bernama Kelso datang dan menyuruh Mickey untuk kembali bekerja. Kelso lalu menceritakan kalau Mickey sudah bekerja di kampus ini selama hampir 4 tahun dan kadang-kadang Mickey suka berbicara melantur pada setiap mahasiswa baru. Ia pun meminta Madison tak terlalu menanggapi serius tentang hal tersebut. Singkat cerita, para mahasiswa berkumpul di auditorium untuk mendapatkan sesi pengenalan kampus dari seorang siswa senior bernama Rez. Di sana, Madison juga berkenalan dengan 5 mahasiswa lain bernama Holt, String, Maya, Tommy, dan juga Evie yang kebetulan mereka ditempatkan di asrama dengan koridor yang sama. Rez lalu membawa mereka berkeliling kampus untuk mengenal seluruh bagian kampus serta kebagian asrama di mana mereka akan mendapatkan satu kamar untuk satu mahasiswa. Di bagian ujung asrama, Rez menunjukkan sebuah pintu yang katanya menuju ke sebuah bangunan yang bernama Gedung Timur, yang mana gedung tersebut sudah puluhan tahun tidak dipakai. Karena mahasiswa makin bertambah banyak, kemungkinan gedung tersebut akan direnovasi. Rez juga mengatakan yang bisa masuk ke sana hanya dirinya, Pak Mickey, dan para security yang mempunyai akses card. Dan Rez melarang keras siapapun yang mencoba masuk ke gedung tersebut. Di malam hari, Madison yang sedang berjalan di lorong secara tidak sengaja menemukan foto sang kakak Brandon.
Ia juga melihat Brandon duduk di lantai sambil mengatakan bahwa dirinya mendengar suara aneh dan melihat hal-hal gaib. Di sini kita mengetahui bahwa penyakit ayah Madison juga diwariskan kepada Brandon yang juga menderita penyakit mental seperti ayahnya. Tak lama kemudian, Brandon mengeluarkan pistol dan menembakkan kepalanya sendiri, namun semua itu lamunan Madison. Kemudian ia kembali dan berkumpul bersama teman-teman yang lain. Saat mereka tengah asik mengobrol, tiba-tiba Shrink mengatakan bahwa kampus mereka ini adalah dulunya rumah sakit jiwa. Karena penasaran yang tinggi, yang lain pun meminta Shrink untuk mencarikan informasi tentang hal tersebut. Dengan sangat mudahnya, Shrink meretas database universitas dan masuk ke informasi rahasia tentang kampus mereka. Dan rupanya memang benar universitas mereka dahulunya adalah rumah sakit jiwa. Ketika itu tahun 1935 rumah sakit jiwa tersebut diambil alih oleh seorang psikiater yang bernama Dr. Burke yang mengklaim bahwa dirinya dapat menyembuhkan pasien sakit jiwa. Namun saat kedatangan Dr. Burke, seketika rumah sakit jiwa berubah menjadi malapetaka bagi para pasien karena Dr. Burke menerapkan cara pengobatan yang sangat ekstrim dengan memasukkan sebuah tusukan ke dalam mata pasien untuk menghancurkan jaringan depan otak yang bernama lobus frontal. Karena menurutnya semua gangguan mental berasal dari jaringan otak tersebut. Namun tindakan Dr. Burke malah memperburuk kondisi para pasien dan sebagian dari pasien sebagiannya tewas. Hal tersebut membuat reputasi Dr. Burke hancur dan ia mulai dikucilkan oleh para dokter. Perlahan Dr. Burke jadi depresi dan ia mulai suka menyiksa para pasien hingga pada akhirnya semakin banyak pasien yang tewas. Sampai pada tahun 1939, para pasien melakukan pemberontakan dengan menangkap Dr. Burke. Mereka kemudian menyiksa Dr. Burke sampai ia tewas. Dan anehnya, mayat Dr. Burke tidak pernah ditemukan keberadaannya. Sebagian orang masih percaya Dr. Burke masih berkeliaran di Gedung Timur sebagai hantu. Sejak dibangunnya asrama di tanah tersebut, banyak mahasiswa menghilang. Bahkan beberapa dari mereka juga ditemukan tewas bunuh diri. Madison dan yang lain mulai merasa aneh karena pihak kampus tidak pernah menceritakan hal tersebut pada mereka semua. Tommy kemudian mengajak yang lainnya untuk berkeliling dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semuanya pun setuju dan sering kembali meretas kode pintu utama tersebut hingga pada akhirnya mereka berhasil masuk ke Gedung Timur. Tommy yang memimpin teman-temannya dan mulai menyusuri lorong. Semua mulai merinding karena kondisi gedung yang sangat menyeramkan. Hey, doctor. Doc. Whoa, look at that. Di sudut gedung, mereka melihat ruang kerja Dr. Burke. Di sana Madison menemukan sebuah dokumen yang berisi data para pasien dan jenis gangguan yang mereka alami. Dan ternyata Dr. Burke hanya memilih pasien remaja dalam menerapkan pengobatan otak yang ia sebut teknik lobotomi. Tanpa Madison ketahui, teman-temannya meninggalkannya. Dan sekarang ia sendirian di ruangan. Ia mulai mencari keberadaan teman-temannya. Ternyata itu adalah petugas Kelso. Kelso lalu menanyakan sedang apa ia di sana. Madison mengatakan kalau sebelumnya ia mendengar seseorang berteriak dari pintu akses yang sudah terbuka. Kelso pun mengatakan kalau ia tidak boleh berada di sana karena ruangan tersebut sangat berbahaya. Kelso kemudian mengantar Madison kembali ke teman-temannya. Madison kemudian mengatakan ke teman-temannya kalau dia ketahuan oleh Kelso dan mereka harus bersiap-siap jika Res akan menghukum mereka. Singkat cerita, Shrink yang sendirian di depan komputer
tiba-tiba saja ruangannya gelap gulita. Lalu terdengar seorang pria mengatakan kalau ia mengetahui masa lalu Shrink. Tak lama kemudian, tiba-tiba ruangan Shrink berubah menjadi kamar. Saat ia kecil, seorang wanita muncul dan ia adalah ibunya Shrink. Ibunya kemudian mencaci maki Shrink yang mengatakan ia persis dengan ayahnya, seorang kutu buku namun juga seorang pecundang. Anak pintar namun tidak memiliki teman. Ia juga kerap mendapatkan perlakuan kasar dari ibunya sebagai pelampiasan pada ayahnya. Setelah itu tiba-tiba saja ibunya berubah menjadi seorang pria yang mana ia adalah Dr. Burke. Dr. Burke mengatakan ia akan menjadi teman bermain Shrink. Ia kemudian meminta Shrink menyerahkan semua kepedihan masa lalunya dan membiarkan Dr. Burke mengobatinya. Seketika tali mainan Shrink mengikat kedua tangan dan kakinya serta melilit kuat tubuh dan juga lehernya sampai ia tewas. Di keesokan hari, semua teman-teman Madison berkumpul, namun di sana tidak ada Shrink. Ia kemudian berniat pergi ke kamar Shrink, namun tak sengaja ia melihat seorang berpakaian putih melintasi lorong. Kemudian Madison mengikuti orang tersebut yang mana ia terlihat masuk ke pintu gedung timur. Madison yang kembali ke kamar Shrink dan betapa mengejutkan, Shrink sudah tewas tergantung dengan tubuh terikat tali. Tak lama kemudian, Madison pun kembali bersama dengan petugas security. Namun saat mereka tiba di sana, mayat Shrink sudah menghilang. Petugas meyakinkan kembali hal tersebut pada Madison dan Madison sangat yakin kalau dirinya melihat Shrink yang tergantung di sana. Madison juga mengatakan bahwa ada seseorang melintasi kamar Shrink dan masuk ke gedung timur. Kelso yang kurang yakin dengan apa yang dilihat Madison karena tak ada seorang pun yang memiliki akses masuk ke gedung timur selain security dan Pak Mickey. Kelso pun meminta semuanya untuk tetap tenang. Ia mengatakan ia akan berusaha menemukan Shrink ke setiap sudut kampus dan berharap Madison dan teman-temannya tidak membesar-besarkan masalah tersebut yang akan membuat kacau suasana kampus. Are you okay? Di malam berikutnya, kini giliran Maya. Kini ia mengalami hal-hal aneh dengan tiba-tiba ruangan kamarnya berubah menjadi rumahnya, di mana di sana sudah ada sang ayah yang sudah menunggu kedatangannya. Si ayah pun terlihat memarahi Maya karena ayahnya sangat tidak menyukai Maya karena memiliki rambut yang panjang, sementara Maya sangat menyayangi rambutnya yang panjang tersebut. Sang ayah yang marah dan melemparkan Maya ke cermin dan seketika ayah Maya berubah menjadi Dr. Burke. Di sana, Dr. Burke memangkas rambut Maya, bahkan sampai menguliti kulit kepalanya. Di sisi lain, Madison dengan yang lainnya membicarakan masalah mereka masing-masing sampai pada akhirnya tiba-tiba saja Mickey menatap mereka dari pintu masuk. Madison pun menanyakan ada yang bisa dibantu. Mickey hanya mengatakan kalau sudah terlambat untuk menghentikan Dr. Burke. Madison kemudian mengejar Mickey dan menanyakan maksud perkataannya tadi. Mickey pun menjawab semua sudah terlambat untuk menghentikan Dr. Burke dan sekarang Dr. Burke sedang mengincar Madison dengan teman-teman lainnya. Karena si Dr. Burke ini mengetahui Madison dan teman-temannya memiliki masa kecil yang bermasalah dan Dr. Burke akan memburu semua orang yang memiliki trauma masa lalu. Selain itu, Mickey berlalu pergi. Di keesokan hari,
para mahasiswa diinterogasi oleh tim security, Kelso mengatakan kalau pencarian mereka terhadap Shrink tidak membawakan hasil, serta Kelso menambahkan bahwa Maya juga ikut menghilang. Selain itu, mereka menemukan sebuah topi di Gedung Timur dan topi tersebut milik Pak Mickey. Semua security bergegas mencari keberadaan Mickey dan meminta para siswa untuk tidak berkeliaran di malam hari. Madison menyimpulkan bahwa Maya dan Shrink kemungkinan dibunuh oleh seseorang. Ia memiliki firasat kalau Mickey ada di balik menghilangnya Shrink dan juga Maya. Madison berasumsi bahwa Mickey lah yang membunuh mereka berdua dengan menggunakan legenda Dr. Burke untuk menutupi semua kejahatannya. Di malam hari, kini giliran Tommy yang diteror. Dirinya sedang berolahraga, tiba-tiba ruangan gymnya berubah menjadi dapur di rumahnya. Tak lama kemudian, ibunya datang dan memaksa Tommy menghabiskan makanan yang telah ia siapkan. Ibunya mengatakan bahwa ia sangat membenci anaknya yang kurus. Tommy pun terus dipaksa untuk menghabiskan makan di meja. Saat itulah ibu Tommy berubah menjadi Dr. Burke. Dr. Burke mengetahui bahwa Tommy adalah anak selalu ditekan ibunya, dan Dr. Burke mengatakan kalau ia akan membuat Tommy tidak bisa merasakan makanan lagi. Ia memotong lidah Tommy sampai Tommy tidak berdaya. Di sisi lain, Holt dan Madison yang sedang mencari Tommy dengan melihat lampu gym yang menyala. Setelah tiba di sana, mereka mendapatkan Tommy dengan mulut yang sudah berdarah. Secara bersamaan, beruntungnya Mickey datang dari belakang dan menghantam kepala Dr. Burke. Kesempatan itu mereka gunakan untuk berlari menuju gudang. Mereka pun menahan pintu tersebut dengan sebuah lemari karena si Dr. Burke yang terus berusaha mendobrak. Merasa usahanya sia-sia, Dr. Burke pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan di sini terungkap, Mickey bercerita bahwa dirinya adalah salah satu pasien yang pernah ditangani oleh Dr. Burke. Mickey anak yatim piatu dan masih bocah yang dijadikan percobaan oleh Dr. Burke. Namun beruntungnya ia selamat karena ketika itu terjadi pemberontakan oleh para pasien. Ia berhasil selamat sebelum Dr. Burke menyelesaikan percobaannya. Dr. Burke kemudian dibawa pasien ke sebuah tempat dan dieksekusi di sana. Ia diikat dan tubuhnya dililitkan kawat berduri dengan salah satu pasien wanita menusuk matanya dengan alatnya sendiri. Setelah bercerita, Mickey membawa Madison dan Holt menuju Gedung Timur karena di sana terdapat saluran pembuangan yang terhubung ke halaman belakang kampus. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Ivy yang sama sekali ia tidak mengetahui apa-apa. Mereka berempat kemudian masuk ke sebuah gedung, namun Dr. Burke muncul dan menusuk mata Mickey. Madison dan yang lain tidak punya pilihan lain selain meninggalkan Mickey. Namun di tengah perjalanan, Dr. Burke membuat Ivy terpisah dari teman-temannya. Seketika ruangan sekitar berubah menjadi ruangan Ivy ketika ia masih kecil, di mana di kamar itulah Ivy mendapatkan pelecehan dari ayahnya sendiri ketika ia masih anak-anak. Bahkan ayahnya juga merekam semua perbuatannya terhadap Ivy. Seketika ayah Ivy berubah menjadi Dr. Burke dan mengatakan kalau ia akan mengobati luka batinnya yang diderita Ivy akibat perlakuan ayahnya tersebut. Saat itulah Dr. Burke menghabisi Ivy di ranjangnya. Di sisi lain, Madison dan Holt terus berlari dengan mencoba membuka beberapa pintu, tapi semuanya terkunci. Dan sampai mereka di sebuah basement, di sanalah mereka menemukan mayat Tommy, Maya, dan juga Shrink yang disembunyikan oleh Dr. Burke. Secara bersamaan, Holt menemukan sebuah saluran pembuangan dan meminta Madison turun terlebih dahulu. Why are you leaving? Holt kemudian dibawa ke flashback, di mana saat itu ia kembali melihat adiknya yang tenggelam saat jatuh ke kolam renang. Ia mencoba menyelamatkan sang adik dengan napas buatan, akan tetapi sang adik tidak bisa diselamatkan. Seketika adiknya berubah wujud menjadi Dr. Burke.
Dr. Burke kemudian memaksa mengobati Holt, namun Holt terus menolak dan ia pun kembali ke masa kini. Secara bersamaan, Madison menyerang Dr. Burke dengan alatnya sendiri. Mereka pun kembali kabur dan berlari. Setelah menelusuri saluran tersebut, mereka akhirnya sampai di bagian belakang kampus. Namun si dokter ternyata sudah ada di sana. Mereka kembali mencari tempat berlindung dari kejaran Dr. Burke sampai masuk ke sebuah hutan. Beberapa kali mereka mendapati Dr. Burke mampu mengejar dan menemukan di mana mereka bersembunyi sampai mereka tergelincir ke lereng bukit. Karena kakinya Holt terjepit, Holt meminta Madison agar pergi terlebih dahulu. Namun Madison tidak bisa meninggalkan Holt dengan keadaan seperti itu. Ketika Dr. Burke akan menghabisi Holt, Madison berteriak dan mengatakan kalau ia adalah orang yang selama ini paling membutuhkan pengobatan Dr. Burke atas luka batin yang ia derita. Dengan senang hati, Dr. Burke menghampiri Madison dan mengatakan kalau dirinya mampu mengobati luka batin dalam jiwa Madison. Dr. Burke pun bersiap dengan dua alat dari kedua tangannya. Namun secara bersamaan, Madison mengambil alat Dr. Burke yang ia bawa sebelumnya, yang kemudian menusuk kepala si Dr. Burke. Give me your suffering. Akhirnya, Dr. Burke merasakan penderitaan akibat alat terapi yang ia ciptakan sendiri. Tubuh Dr. Burke pun hancur dengan melepas jiwa-jiwa yang telah ia habisi selama ini, dan film pun selesai.